Salam sejahtera sahabat GKPS TV terkasih. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita mengambil waktu berdoa, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau mengasihi kami. Kami juga bersyukur karena Engkau meminta kerendahan hati dalam kami bersekutu dengan saudara-saudara kami. Bukalah hati dan pikiran kami untuk firman-Mu. Demikian kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, yang akan menjadi firman Tuhan kita pada hari ini ialah dari Obadya 1 ayat 3. Demikian tertulis. Keangkuhan hatimu telah memperdayakan engkau, ya engkau yang tinggal di liang-liang batu, di tempat kediamanmu yang tinggi, engkau yang berkata dalam hatimu, siapakah yang sanggup menurunkan aku ke bumi? Saudara-saudara, perkataan tadi, perkataan dari Obadya, nama Obadya berarti hamba Yahweh, hamba Tuhan. Perkataan itu ditujukan kepada orang Edom yang tinggal di pegunungan, di atas bukit-bukit, makanya disebut di celah-celah batu, tapi mereka terlibat dalam kehancuran Yerusalem. Ketika Nebukadnezar kira-kira tahun 586 sebelum Masehi menyerang Yerusalem dan Israel, tetangga Israel, orang Edom, membantu. Bahkan orang-orang Israel yang berlari ke Edom, mereka berikan kepada musuh Israel. Dan Tuhan menegur Edom. Padahal saudara-saudara, Edom dan Israel itu bersaudara. Mereka adalah keturunan Esau, sementara orang Israel menyebut dirinya keturunan Yakub. Semula mereka bersaudara, namun ketika muncul masalah, Edom berkhianat, ikut menghancurkan Yerusalem, dan setelah menghancurkan Yerusalem, mereka dengan angkuhnya mengatakan, kami ini ada di bukit-bukit dan tidak ada yang akan bisa mengalahkan kami karena kami bangsa yang tersembunyi di atas batu-batu. Kalau saudara tahu, ada pusat turis sekarang dekat Israel namanya Petra, itulah daerah Edom, terkenal sekali. Tapi justru saudara, Tuhan tidak menghendaki pengkhianatan, Tuhan tidak menghendaki keangkuhan, dan firman yang Obadya katakan mengenai hukuman Tuhan kepada Edom karena keangkuhannya. Dengan kata lain, saudara-saudara, persaudaraan yang dulu bersama-sama hidup berjuang. Namun ketika ada saudara yang telah berhasil, lalu yang berhasil mengatakan, kami akan oke-oke saja dan kalian akan hancur, justru di mata Tuhan akan berbalik, menghancurkan Edom sendiri. Dan itulah pertama-tama pesan dari firman Tuhan pada hari ini. Oh engkau, katanya, keangkuhan hatimu memperdayakanmu, dan dengan itu kau bahkan akan celaka. Tapi yang kedua, saudara-saudara, yang penting juga ialah bahwa nanti hari Tuhan akan datang dan semua bangsa-bangsa dalam penghakiman. Nah saudara-saudara, ketika kita membaca bagian lain dari Alkitab, katakanlah Mazmur 96 ayat 3, Tuhan sebenarnya adil bagi semua bangsa-bangsa, adil bagi Israel. Dikatakan dalam Mazmur 96 ayat 3, Tuhan menghakimi dengan keadilan dan kesetiaan bangsa-bangsa itu. Betul, memang Tuhan memilih Israel, tapi apa arti Tuhan memilih Israel? Tuhan memilih Israel agar bangsa-bangsa tahu kalau Tuhan mengasihi bangsa, beginilah cara Tuhan mengasihi. Sehingga bangsa lain pun akan dikasihi Tuhan, sehingga mereka bisa melihat model cara kasih Tuhan kepada bangsa Israel. Bukan tujuannya bangsa-bangsa lain menjadi anak tiri, bukan. Tapi ada eksperimen kasih Tuhan pada satu bangsa, agar bangsa lain mengatakan, kalau aku percaya pada Tuhan itu, Tuhan akan juga mengasihiku. Demikian maksudnya. Bahkan saudara-saudara, kalau kita baca Amos 9 ayat 7, Tuhan juga mengatakan bahwa engkau Israel, bukankah engkau seperti Etiopiaku? Engkau juga adalah seperti bangsa Ethiopia sebenarnya. Jadi Tuhan tidak membeda-bedakan bangsa-bangsa. Dalam Yesaya 19 ayat 24-25, bahkan dengan jelas Tuhan mengatakan begini. Engkau, katanya Israel, menjadi yang ketiga di samping Mesir dan di samping Asyur. Diberkatilah Mesir, kata Tuhan. Juga Asyur, Asyur itu berarti Irak. Dan engkau juga buatan tanganku, Israel, milik pusakaku,
diberkati. Dan kata lain saudara-saudara, bangsa-bangsa di dunia ini bisa melihat Israel, tujuannya apa? Agar Allah mengasihi Israel. Begitulah Allah juga akan mengasihi bangsa-bangsa, sehingga bangsa-bangsa bisa belajar, bisa berdamai, bisa mengikuti Tuhan, bisa percaya kepada Allah, dan itu menjadi seruan kepada bangsa-bangsa juga. Sehingga kita bisa simpulkan saudara-saudara, apalagi di masa konflik bangsa-bangsa hari-hari ini, Iran, Amerika, Israel berkonflik, pesan Tuhan satu sebenarnya. Seperti kepada Edom, janganlah engkau angkuh, lalu mengabaikan saudaramu, tetangga, jiran, bangsamu. Itu yang pertama. Sehingga Tuhan ingin agar sesama bangsa yang bertetangga saling menghormati. Yang kedua, bangsa-bangsa manapun, hari ini Amerika, Iran, atau Israel, atau Indonesia, akan juga berada dalam penghakiman Tuhan. Selama di situ ada keadilan, selama di situ tidak ada keangkuhan, maka Tuhan akan mengasihi. Dan kita juga semua saudara-saudara, sebagai bagian dari bangsa Indonesia, kiranya mempercayai kuasa Allah yang menuntut keadilan dan kasih ditegakkan di tengah-tengah kehidupan bangsa. Amin, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau juga melihat kehidupan bangsa-bangsa. Dan kami mendoakan bangsa kami Indonesia sambil kami bermohon agar konflik antara bangsa-bangsa dapat diatasi dan seperti kehendak-Mu, bukan keangkuhan, tapi keadilan dan kasih kiranya terjadi dalam kehidupan bangsa-bangsa sehingga bangsa itu Kau akan berkati. Inilah doa kami Tuhan, demi Kristus kami berdoa. Saudara, pada hari ini kita bekerja dan hidup dalam bangsa Indonesia dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus menyertai engkau sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Gijang uhur apalate seng maroti uhur dom-dom ganu pari sai narodoi. Holongmu Tuhan, pangajaman kin, sai marpangulaki, hamangidai. Holongmu Tuhan, pangarapan kin, seng dong parsuta, pitaham doi. GKPS TV